Beberapa waktu lalu banyak dari kita mengira cerita tentang Malaysia ini akan berakhir cepat. Kita pikir ini hanya satu episode singkat dalam rutinitas sepak bola Asia Tenggara. Naturalisasi, verifikasi dokumen, lalu keputusan FIFA. Selesai. Kita anggap ini semacam cerita yang sering muncul lalu tenggelam, digantikan isu lain, pertandingan lain, atau kontroversi baru. Namun sepak bola, seperti biasa, jarang sekali berjalan sesederhana itu. Apa yang awalnya tampak seperti persoalan administratif biasa, perlahan berubah menjadi drama panjang yang melampaui batas negara. Cerita ini tidak lagi berhenti di Kuala Lumpur. Ia bergerak keluar, menyeberangi perbatasan, masuk ke ruang redaksi media-media ASEAN, lalu dibaca ulang oleh Asia, bahkan ditelanjangi secara dingin oleh Eropa. Dan di titik itulah kita sadar, ini bukan lagi sekadar kasus Malaysia. Ini adalah potret sepak bola modern itu sendiri. Di era sekarang, satu kesalahan kecil di atas kertas bisa berdampak lebih besar daripada satu gol di menit ke-90. Dokumen yang salah, prosedur yang dilangkahi atau interpretasi aturan yang keliru bisa menghapus kerja keras bertahun-tahun. Dan Malaysia, suka atau tidak, kini menjadi contoh paling nyata dari realitas pahit tersebut. Ambisi besar, jalan pintas, dan resiko yang dianggap wajar. Untuk memahami cerita ini, kita memang harus menarik nafas sejenak dan mundur ke belakang. Malaysia datang dengan ambisi besar. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka ingin keluar dari stagnasi. Mereka ingin mengejar ketertinggalan dari rival regional, ingin tampil kompetitif di level Asia, dan ingin menunjukkan bahwa mereka tidak tertinggal dari negara-negara yang lebih dulu melakukan reformasi sepak bola. Naturalisasi kemudian dipilih sebagai salah satu jalan. Bukan hal baru, bukan pula tindakan ilegal. Banyak negara melakukannya. Bahkan di Asia Tenggara, naturalisasi sudah lama dianggap sebagai strategi yang dianggap sah dan wajar. Malaysia pun berkali-kali menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk menipu, melainkan untuk mempercepat proses pembangunan tim nasional. Masalahnya, sepak bola modern tidak hanya menilai siapa yang bermain, tetapi juga bagaimana proses mereka bisa bermain. FIFA tidak melihat paspor semata, melainkan jalur administratif, keabsahan dokumen, kesinambungan data, dan kepatuhan terhadap regulasi yang sangat ketat. Dan disinilah celah itu muncul. 7 pemain naturalisasi Malaysia akhirnya dinyatakan bermasalah secara eligibility, bukan karena kualitas, bukan pula karena performa di lapangan, melainkan karena dokumen mereka terbukti tidak memenuhi syarat FIFA. Kesalahan yang oleh sebagian orang dianggap teknis, namun oleh sistem internasional dianggap fatal. Sanksi FIFA, dari pembatalan hingga luka jangka panjang. FIFA awalnya menjatuhkan sanksi yang cukup berat, namun belum mencapai puncaknya. Banyak pihak masih berharap ada ruang kompromi, ada peluang klarifikasi, atau setidaknya hukuman tidak berdampak langsung pada hasil pertandingan. Namun harapan itu perlahan pupus. Dalam keputusan terbaru, FIFA menyatakan Malaysia kalah walkover atau WO dalam 3 pertandingan FIFA Matchday yang melibatkan pemain-pemain bermasalah tersebut. Dan sejak saat itu, ceritanya berubah drastis. 3 pertandingan yang sebelumnya tercatat sebagai hasil sah kini dihapus. Rekor tidak terkalahkan Malaysia sepanjang tahun resmi berakhir. Sekitar 22 poin ranking FIFA menguap begitu saja. Peringkat dunia mereka turun dari 116 ke 121. Angka-angka itu mungkin tampak kecil bagi negara besar, tapi bagi tim Asia Tenggara, dampaknya sangat signifikan. Ranking bukan sekadar angka. Ia menentukan seeding, mempengaruhi undian, dan berdampak langsung pada jalur kualifikasi turnamen besar. Dalam hitungan hari, Malaysia kehilangan lebih daripada kemenangan. Mereka kehilangan posisi tawar. Reaksi ASEAN, emosi, sindiran, dan peringatan bahaya. Di kawasan ASEAN, responsnya jauh dari seragam. Media Vietnam menyambut keputusan FIFA dengan nada keras. Mereka menyebut ini sebagai pukulan telak yang memang sudah seharusnya Malaysia rasakan. Narasinya keras, tajam, dan tidak menyisakan banyak ruang empati. Thailand membaca kasus ini sebagai pelajaran pahit. Media mereka menyoroti bagaimana satu kesalahan di luar lapangan bisa jauh lebih mematikan daripada satu gol di menit akhir. Lebih bahaya daripada satu kartu merah di menit akhir, karena dampaknya tidak bisa diperbaiki dengan latihan atau pergantian pemain. Indonesia sendiri memilih membaca situasi ini dengan nada yang lebih dingin dan kalkulatif. Media dan analis lebih fokus pada efek domino, ranking FIFA,
perubahan seeding, dan peta kekuatan kawasan Asia Tenggara. Karena bagi Indonesia, kasus Malaysia ini bukan sekadar cerita tetangga, ini adalah peringatan sistemik. Asia Timur dan Eropa, ketika emosi tidak lagi relevan. Di Asia Timur narasinya bahkan lebih singkat. Jepang dan Korea Selatan tidak menyebut ini tragedi, tidak pula menyebutnya kejatuhan. Bagi mereka ini sederhana, kalau aturan dilanggar maka sanksi harus ditegakkan. Titik. Tidak ada drama, tidak ada empati berlebihan, karena dalam budaya sepak bola mereka, kepatuhan terhadap sistem adalah bagian dari profesionalisme. Di Eropa ceritanya bahkan lebih dingin lagi. Kasus Malaysia disejajarkan dengan daftar panjang kasus eligibility FIFA di berbagai belahan dunia. Bukan karena Malaysia kecil, tapi karena kasusnya terlalu familiar. Bagi mereka yang sudah hidup lama dalam sistem FIFA, ini bukan cerita unik. Ini hanyalah satu entry lagi dalam arsip panjang pelanggaran administratif. Banding ke CAS, bukan perlawanan, tapi upaya memperkecil luka. Malaysia tentu tidak diam. Federasi Sepak Bola Malaysia tetap mengajukan banding ke Court of Arbitration for Sport atau CAS. Namun disinilah banyak orang keliru memahami situasinya. Banding ini bukan untuk membatalkan kekalahan walkover, bukan pula untuk mengembalikan poin ranking FIFA. Tujuannya hanya satu, menggugat larangan 1 tahun yang dijatuhkan kepada 7 pemain naturalisasi. Artinya jelas, bahkan jika CAS mengabulkan sebagian banding, luka terbesar tetap ada. Di luar Asia Tenggara, banding ini tidak dibaca sebagai perlawanan besar. Media Asia Timur dan Timur Tengah menyebutnya sebagai langkah prosedural, sesuatu yang hampir selalu dilakukan ketika sanksi berat dijatuhkan. Narasinya sederhana, CAS bukan tempat keajaiban, CAS adalah tempat menghitung ulang hukuman. Karena itu, banyak analis internasional tidak bertanya apakah Malaysia akan menang, mereka hanya bertanya seberapa besar kerusakan yang bisa diperkecil. Ancaman AFC, bab yang lebih sunyi dan lebih menentukan. Masalahnya tidak berhenti di FIFA. Ketika FIFA sudah bergerak, AFC tidak punya banyak pilihan. Tekanan datang dari berbagai arah. Dan menurut informasi terbaru, mulai muncul kemungkinan bahwa AFC akan menganulir kemenangan Malaysia atas Nepal dan Vietnam. Jika ini benar-benar terjadi, ceritanya tidak lagi pendek. Peluang Malaysia lolos ke Piala Asia 2027 bisa runtuh seketika. Bahkan dampaknya bisa menjalar hingga kualifikasi Piala Asia 2031. Ancaman sanksi pun beragam. Diskualifikasi, larangan tampil, boikot kompetisi, hingga dinyatakan kalah WO di pertandingan lain. Ini bukan lagi sekadar hukuman, ini potensi penghapusan masa depan. Vietnam kembali menekankan soal keadilan kompetisi. Thailand menyoroti bahaya preseden. Asia Barat mengingatkan soal reputasi AFC. Karena bagi AFC, kasus ini bukan hanya menghukum satu tim, tetapi juga menjaga kepercayaan puluhan federasi lain yang selama ini sudah cukup lelah dengan inkonsistensi. Pernyataan sunyi yang paling keras. Di tengah semua hiruk-pikuk itu, datang satu pernyataan yang justru terasa paling sunyi, namun paling keras maknanya. Pelaksana tugas Presiden FAM, Datuk Muhammad Yusuf Mahadi, menyatakan bahwa federasi menerima hukuman FIFA. Pengurangan poin, penurunan ranking, dan pembatalan hasil disebut sebagai konsekuensi yang harus dihormati. FAM memilih fokus menunggu keputusan CAS dan siap menerima hukuman tambahan. Di mata media internasional, sikap ini dibaca dengan dua cara. Sebagian melihatnya sebagai sikap realistis. Melawan FIFA dalam kasus eligibility hampir selalu berakhir sia-sia. Sebagian lain melihatnya sebagai tanda kelelahan institusional. Federasi memilih diam karena tahu ruang geraknya sudah sangat terbatas. Dan ketika federasi berhenti melawan, cerita memang berubah arah. Ini bukan lagi soal pembelaan, tapi soal penerimaan. Pelajaran besar dari sepak bola modern. Satu hal penting perlu ditegaskan, naturalisasi bukan kejahatan. Banyak negara melakukannya dan berhasil. Namun sepak bola modern menuntut lebih dari sekadar hasil. Ia menuntut legitimasi, transparansi, dan kepatuhan penuh terhadap sistem. Kasus Malaysia kini sering muncul sebagai studi kasus dalam diskusi sepak bola Asia. Bukan untuk ejekan, tapi untuk pengingat bahwa sepak bola tidak hanya dimainkan di stadion. Ia dimainkan di kantor federasi, di ruang arsip, dan di meja administratif. Dan disitulah banyak pertandingan sebenarnya dimenangkan atau dihancurkan. Cerita yang belum tamat. Cerita ini belum selesai, CAS masih berjalan, AFC belum mengetuk palu. Namun satu hal sudah jelas, dalam sepak bola modern, yang paling mematikan bukan selalu lawan di lapangan, kadang justru dokumen yang dianggap sepele. Malaysia bukan satu-satunya yang pernah salah, tapi mereka menjadi yang paling keras diingat karena kali ini dunia sedang melihat. Apakah ini akan menjadi titik balik atau justru awal dari kejatuhan yang lebih dalam? Tidak ada yang tahu. Yang jelas cerita ini tidak akan ditutup dengan peluit panjang,
Tidak ada selebrasi, tidak ada air mata di lapangan. Yang ada hanya dokumen, tanggal, dan tanda tangan. Sunyi tapi mematikan. Dan untuk semua federasi di Asia, pesannya kini sangat jelas. Jangan hanya cepat di lapangan, tapi juga bersih di meja. Karena kalau tidak, kisah Malaysia hari ini bisa menjadi cerita kalian besok. Sanksi FIFA ketika hasil di lapangan dihapus dari sejarah. Awalnya banyak pihak masih berharap ini akan berhenti di peringatan atau sanksi administratif ringan. Namun FIFA berjalan lebih jauh. Setelah sanksi awal, akhirnya keluar keputusan yang jauh lebih menyakitkan. Malaysia dinyatakan kalah walkover atau WO dalam 3 pertandingan FIFA Matchday yang melibatkan pemain-pemain bermasalah tersebut. 3 pertandingan, 3 hasil, dihapus. Bukan dikoreksi, bukan direvisi, tapi dianulir. Dan di titik ini, ceritanya berubah total. Karena sepak bola modern bukan hanya soal apa yang terjadi di lapangan, tetapi juga apa yang tercatat di sistem. Dampaknya langsung terasa, sekitar 22 poin FIFA menguat begitu saja. Peringkat Malaysia turun dari 116 ke 121. Rekor tidak terkalahkan Malaysia sepanjang tahun resmi berakhir. Semua itu bukan karena kalah bertanding, tapi karena kalah administratif.